warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soraya Hanafi dengan NIM 2120303069. Di sini saya akan mewawancarai narasumber dengan tema korupsi. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari korupsi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan definisi terkait korupsi terlebih dahulu. Dalam bahasa Belanda, masuk dalam perbendaharaan Indonesia menjadi korupsi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, yayasan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Setelah saya menjelaskan tentang definisi korupsi itu tersebut, saya akan melanjutkan wawancara dengan narasumber berikut ini. Saya sudah kedatangan narasumber yang akan saya wawancarai. Dengan Bapak siapa? Kelana. Ini saya akan mulai memberikan pertanyaan kepada Bapak Kelana. Yang pertama, bagaimana Anda mendeskripsikan tentang korupsi? Menurut saya korupsi itu sangat merugikan negara. Berikutnya soal nomor 2, menurut Anda apa saja dampak yang terjadi akibat korupsi? Untuk dampak korupsi itu banyak sekali sih, tapi yang paling merasakan itu biasanya warga. Apalagi masyarakat sekitar kita yang kurang mampu. Karena kebanyakan orang korupsi itu karena mereka berada di posisi atau jabatan yang tinggi. Baik, yang ketiga, dapatkah biaya korupsi diukur? Seharusnya biaya korupsi dapat diukur ketika setelah ada sidang gitu kan, kita bisa tahu berapa barang bukti yang digunakan atau yang terpakai. Tapi biasanya karena dalam beberapa kasus ada pencucian uang, jadi beberapa barang bukti bisa dapat dihilangkan. Selanjutnya yang keempat, menurut Anda bagaimana upaya pencegahan yang harus dilakukan oleh negara agar korupsi tidak terjadi? Sebenarnya balik lagi ya ke konsep bagaimana kita tidak perlu pandang bulu siapapun itu. Kalau terbukti korupsi sekecil apapun, hukum yang bicara. Yang kelima, bagaimana pandangan Anda dengan perilaku korupsi yang kian marak? Menurut saya itu emang harus dituntaskan, harus dibasmi, karena semakin kita membiarkannya maka semakin banyak korban-korban dan masyarakat yang semakin terpuruk. Selanjutnya, menurut Anda, apakah korupsi itu harus diberantas? Seperti yang saya bilang tadi, emang harus diberantas. Jadi nggak ada kata lain selain harus diberantas. Korupsi harus diberantas. Selanjutnya, hukuman apa yang layak bagi pelaku korupsi? Menurut saya untuk hukuman ya dimiskinkan. Itu mungkin dia bisa jadi tahu gimana rasanya nggak punya uang, dan mungkin uang-uang hasil korupsi tadi bisa dipergunakan oleh negara untuk membantu masyarakat-masyarakat yang masih kurang mampu. Baik. Kalau Anda mendapati sebuah tindakan korupsi di wilayah tempat tinggal Anda, apa yang Anda lakukan? Mungkin karena saya orang yang tidak terlalu ikut campur ya, mungkin kita bisa memberitahu ke pihak berwenang agar bisa diurus secara hukum. Apakah korupsi selalu terkait uang? Bagaimana dengan korupsi waktu, penggunaan fasilitas untuk kepentingan pribadi dan lain-lain? Selain uang, korupsi waktu juga sangat berdampak buruk buat kita. Apalagi kalau sampai menggunakan fasilitas-fasilitas yang seharusnya tidak kita gunakan gitu. Ya itu banyak terjadi sih selama ini. Selanjutnya, kemana saja Anda dapat melaporkan tindakan korupsi? Setahu saya mungkin yang paling berpengaruh ya kalau soal korupsi bisa ke polisi atau mungkin pihak berwenang lain yang memang ya kalau paling jauh ya ke KPK sih, tapi kan nggak semudah itu kita melaporkannya. Mungkin dimulai dari yang bawah dulu hingga ke KPK. Baik, selanjutnya, apakah korupsi hanya dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat negara saja? Semua orang bisa korupsi, itu yang penting. Tinggal bagaimana kita sebagai manusia yang punya iman, punya hati, menyikapi hal itu dan jangan sampai terjadi pada kita agar tidak merugikan orang lain. Baik, yang terakhir, kenapa orang yang terbukti korupsi terlihat bebas? Contohnya pada saat masuk di sel tahanan, ia menerima fasilitas yang cukup baik. Tolong berikan pendapat Anda terkait pertanyaan di atas. Menurut saya, karena korupsi itu menghasilkan uang yang banyak dan korupsi bisa terjadi di mana saja. Bisa jadi di dalam sel itu atau di dalam organisasi itu ada korupsi lagi gitu. Jadi gimana? Jadi emang harus diberantas sampai akar-akarnya agar hal tersebut nggak terjadi lagi. Terima kasih atas waktunya Bapak Kelana.
Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan terhadap wawancara saya, yaitu korupsi adalah suatu tindakan perdana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara. Kemudian, dalam perbuatan korupsi terdapat dua aspek, yaitu perkaya diri dan penggunaan uang negara. Penyebab korupsi yaitu ketiadaan dan kelemahan pemimpin. Kemudian, dampak korupsi dapat terjadi di berbagai bidang, contohnya bidang ekonomi dan demokrasi. Ini adalah penghujung dari wawancara saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.